Setelah kemarin kita melihat Kaguya Otsutsuki yang tiba-tiba saja muncul di alam bawah sadar Himawari, saat ini potensi Himawari untuk menjadi kuat sudah semakin dekat. Kaguya Otsutsuki berkata, Himawari senang bertemu denganmu, sepertinya apa yang aku punya saat ini akan aku wariskan semuanya padamu. Himawari membalas, tunggu sebentar, aku masih belum mengerti dengan apa yang kau ucapkan. Kaguya Otsutsuki terlihat terbang ke arah Himawari dan memegang pundaknya. Kaguya membalas, di dalam tubuhmu terdapat cakraku yang berasal dari Hamura dan Hagoromo, mungkin hal ini disebabkan karena Naruto dan Hinata sebagai keturunannya yang telah melahirkanmu. Mengingat diriku saat ini sudah tidak mungkin untuk hidup kembali, sehingga aku hanya bisa bangkit melalui alam bawah sadarmu. Himawari kemudian bertanya, lalu apa yang akan kau lakukan sekarang padaku Kaguya Otsutsuki? Kaguya menjelaskan, dengarkan, aku akan menjelaskan dari awal agar kau bisa memahami maksud dari kedatanganku. Aku adalah seorang Otsutsuki murni. Aku benar-benar dilahirkan di sana ribuan tahun yang lalu, aku ditugaskan oleh ayah Momoshiki untuk memanen pohon Shinju di planet bumi bersama partnerku yaitu Ishiki Otsutsuki. Yang dimana jika aku berhasil mendapatkan buah cakranya maka buah cakra itu akan diberikan kepada Momoshiki selaku seniorku. Namun pada waktu itu aku mengalami sesuatu hal yang mengakibatkan nyawaku terancam, pada peristiwa ini aku memutuskan untuk memakan buah cakra yang telah dipanen. Yang dimana buah cakra ini harusnya aku bawa kepada Momoshiki di markas Otsutsuki Pusat. Namun Ishiki Otsutsuki menahan langkahku hingga terjadilah pertarungan di antara aku dan Ishiki. Aku berhasil mengalahkannya hingga buah cakra itu berhasil aku makan. Kekuatanku seketika berevolusi hingga membangkitkan Rinne Sharingan dan Rikudo no Chikara. Namun Momoshiki yang menanti buah cakra itu menyusulku ke sini hingga pada akhirnya Momoshiki mati dan menanamkan karma kepada Boruto sampai sekarang. Selama ribuan tahun aku menjaga planet bumi, aku telah melahirkan banyak keturunan hingga sampai kepadamu dan Boruto. Aku saat ini telah dianggap sebagai pengkhianat klan Otsutsuki oleh semuanya, sehingga aku tidak punya pilihan lain selain melawan mereka. Planet bumi adalah satu-satunya planet yang menjadi tempat tinggalku, seluruh keturunanku dan cakra milikku terus mengalir di sini. Jika aku tidak datang ke sini di masa lalu, maka tidak akan ada yang namanya shinobi. Bahkan kalian tidak akan mengenal apa itu cakra. Jutsu dan kekuatan yang dimiliki oleh shinobi berawal dari diriku sendiri yang dialirkan oleh Hagoromo melalui Ninshu. Jadi tujuanku menghampirimu di sini, aku akan memberikan sebuah harapan padamu Himawari. Himawari yang mendengar penjelasan dari Kaguya langsung mencernanya dengan sangat teliti. Himawari bertanya, apakah aku bisa mempercayaimu? Karena aku takut kau malah melakukan sesuatu hal yang tidak terduga hingga mengancam para aliansi. Kaguya menjelaskan, waktu dulu aku memang sempat bertarung dengan ayahmu, tapi sekarang aku tidak akan melawannya. Karena tujuan kita tetap sama, yaitu menyelamatkan planet bumi dari ancaman para Otsutsuki. Apakah kau mengerti dengan apa yang aku jelaskan? Himawari membalas, ya aku mengerti. Lalu apakah para Otsutsuki itu benar-benar masih banyak di sana? Kaguya menjelaskan, tentu saja, anggota Otsutsuki di markas sana memang masih sangat banyak. Aku akan memberikan seluruh kekuatanku padamu, dengan begini kau dan Boruto akan menjadi dua pusaran biru yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bantulah kakakmu, untuk sekarang kalahkan terlebih dahulu ayah Momoshiki hingga dia mati. Kemudian kalian pergilah ke markas Otsutsuki Pusat dan hancurkan mereka semua hingga musnah. Aku akan memberikan titik koordinatnya agar Boruto bisa mengakses portal dimensi. Tak lama kemudian Kaguya mengangkat kedua tangannya dan mentransfer seluruh kekuatannya kepada Himawari. Himawari terlihat memejamkan matanya sambil berkata di dalam hatinya, kekuatan ini terlalu besar, aku tidak menyangka akan mendapatkan kekuatan sebesar ini. Kaguya terlihat masih memberikan seluruh cakranya kepada Himawari. Cakra Rikudo terus mengalir ke dalam tubuh Himawari dengan kapasitas yang tidak bisa diukur. Setelah beberapa waktu lama Kaguya melakukannya, Kaguya berkata, mengingat ini masih pertama kali kau mendapatkan kekuatanku. Aku hanya akan memberikan setengah dari kekuatanku, beradaptasilah terlebih dahulu dengan kekuatan buah cakra yang telah aku berikan padamu. Tak lama kemudian Himawari bertanya, aku bisa merasakan kekuatannya, ini sungguh sangat besar. Tapi apakah kau akan menghilang setelah ini? Kaguya menjelaskan, selama kau masih mempunyai Tenseigan dan Cakra Rikudo beserta Kurama, aku masih bisa mengakses kesadaranmu sampai kapanpun.
Jadi kau tenang saja, aku akan menjadi pendampingmu di alam bawah sadar ini untuk melawan para Otsutsuki. Himawari yang mendengar hal tersebut langsung mengerutkan wajahnya sambil berkata, apakah kau tidak merasa sedih untuk melawan klanmu sendiri? Jika aku berada di posisimu aku pasti akan sangat merasa sedih melakukannya. Kaguya terlihat senyum ke arah Himawari sambil mengangkat pandangannya ke atas. Kaguya menjawab, ini semua sudah terlanjur terjadi. Lagi pula jika aku masih hidup, mereka akan tetap mengincarku. Jadi untuk sekarang aku akan membantu kalian untuk menyelamatkan planet bumi. Kita juga akan selamatkan Hagoromo yang sedang bertarung bersama Shibai. Mengingat Hamura telah mati, aku tidak ingin hal yang sama terjadi kembali kepada Hagoromo. Setelah Kaguya berbicara demikian, terlihat air mata Kaguya keluar. Himawari bertanya, hei mengapa kau menangis? Aku baru pertama kali melihat seorang Otsutsuki mengeluarkan air mata. Kaguya menjawab dengan wajahnya tersenyum lebar, tidak, lupakan saja, sekarang kau bisa terbangun kembali dari pingsanmu. Percakapan akan kita hentikan. Himawari menanggapi, baiklah jika kau tidak ingin menceritakan mengapa kau menangis, tapi aku tetap bisa mengerti kepadamu. Kita adalah seorang wanita yang sama, kau adalah tetap seorang ibu yang baik Kaguya Otsutsuki. Mendengar hal tersebut Kaguya hanya tersenyum dan membiarkan Himawari terbangun dari alam bawah sadarnya. Himawari yang berada di pangkuan Boruto langsung membuka matanya. Himawari berkata, kakak, kepalaku agak pusing. Boruto membalas, tenang saja, itu hanyalah reaksi sementara karena kau telah berbicara dengan Kaguya. Nanti juga rasa pusingmu akan menghilang. Himawari bertanya, tunggu, mengapa kau bisa tahu dengan hal itu? Boruto menjawab, apakah kau lupa Himawari, aku ini mempunyai dojutsu Jogan, aku bisa melihat kalian berbicara dari tadi. Himawari menanggapi, jadi begitu, kalau kau sudah tahu berarti aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu kakak. Boruto menjawab, yaitu tidak apa-apa, untuk sekarang kita harus berfokus mencari ayah dan guru Sasuke. Obito yang berada di sana langsung menanggapi, hei tunggu sebentar, aku masih belum mengerti dengan apa yang kau bicarakan. Apa yang dibicarakan oleh Kaguya kepada Himawari? Boruto menjelaskan, penjelasan Kaguya cukup panjang, namun pada intinya Kaguya telah memberikan kekuatannya kepada Himawari. Tak lama ketika Boruto berbicara demikian, tiba-tiba Hima mampu merasakan cakra Boruto yang sedang terhubung ke planet bumi. Himawari berkata, kakak mengapa cakramu terlihat mengalir ke planet bumi dari tadi, apakah kau sedang melakukan sesuatu? Boruto menjawab, ya saat ini Bunshinku sedang bertarung dengan Code, bahkan Orochimaru juga masih sedang bertarung dengan Amado. Mereka sedang berusaha untuk mengambil sel Shibai Otsutsuki untuk ditransplantasikan. Madara menjawab, aku sampai lupa bahwa mereka juga musuh, lalu apa yang akan kau lakukan sekarang Boruto? Boruto menjelaskan, aku akan tetap mengalirkan cakra Joganku kepada Bunshin di sana, mengingat Bunshinku masih mampu menghadapi Code dan Kawaki. Jadi aku tidak perlu ke sana untuk sekarang, prioritas kita adalah menyelamatkan ayah dan guru Sasuke. Sementara itu ayah Momoshiki yang berada di dalam segel Rikudo Chibaku Tensei terlihat berusaha ingin keluar. Namun ayah Momoshiki tidak bisa melakukannya karena segel tersebut benar-benar sangat kuat. Ayah Momoshiki berkata, segel menyebalkan, aku tidak bisa keluar sama sekali. Aku terpaksa harus menonaktifkan penguncian dimensi ini agar bisa memanggil bawahanku. Terlihat ayah Momoshiki memusatkan dojutsunya untuk membuka dimensi ini agar tidak terkunci. Namun dimensi yang menjadi tempat Naruto dan Sasuke tidak dibuka oleh ayah Momoshiki, sehingga keberadaan Naruto dan Sasuke tidak akan bisa diakses oleh Boruto ataupun yang lainnya. Ayah Momoshiki yang berada di dalam segel mencoba memusatkan kesadarannya untuk bisa berkomunikasi dengan para Otsutsuki di markasnya. Hal ini wajar terjadi karena Ishiki saja mampu berkomunikasi dengan para anggota Kara melalui kesadarannya. Sudah beberapa kali Ishiki pernah melakukan hal ini kepada Code dan yang lainnya. Bagi kalian yang belum tahu, segel yang mengurung ayah Momoshiki ini tidak benar-benar membuatnya mati. Hanya saja ayah Momoshiki terkurung di dalamnya dengan sangat kuat, tapi kondisinya masih tetap hidup. Sehingga ayah Momoshiki masih bisa menggunakan kekuatannya dari dalam segel. Mengingat segel Boruto ini sangat kuat, ayah Momoshiki juga terlihat melakukan komunikasi alam bawah sadar untuk menghubungi para Otsutsuki. Ayah Momoshiki berkata kepada salah satu bawahannya, bawahanku yang sangat setia. Aku perintahkan sekarang juga untuk membawa buah cakra yang masih tersimpan di ruanganku, bawalah sekarang ke dimensiku.
Saat ini aku sedang disegel oleh bocah pemilik Jougan yang menjadi wadah anakku. Tak lama kemudian Otsutsuki tersebut langsung berekspresi kaget. Dia membalas, apa, bocah itu sebenarnya sekuat apa? Ini membuatku penasaran. Ayah Momoshiki menanggapi, untuk saat ini dia sangat kuat, kau tidak akan mampu mengalahkannya. Jika kau melawannya yang ada kau akan mati oleh Jougan di kedua matanya. Otsutsuki tersebut menjawab, menjengkelkan, baiklah aku akan segera ke sana. Apakah aku harus membawa buah cakra saja? Ayah Momoshiki menjelaskan, sekalian kau bawa segel Shinjutsu yang tersimpan di dalam gulunganku, segel itu berada di bawah ukiran patung dekat pohon Shinju. Jika nanti kau telah kesini, pasangkanlah segel gulungan itu kepadaku. Hal ini bertujuan agar aku bisa bebas dari Chibaku Tensei menyebalkan ini. Diperlihatkan Otsutsuki tersebut berjalan ke ruangan ayah Momoshiki untuk mengambil buah cakra dan segel Shinjutsu. Setelah Otsutsuki itu mengambilnya, dia membuka portal dimensi dan masuk ke dalamnya. Ayah Momoshiki berkata, Boruto sialan, dia telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku harus lebih berhati-hati sekarang. Sementara itu adegan berpindah kepada Naruto yang telah disimpan oleh ayah Momoshiki ke dimensi lain. Terlihat Naruto duduk di bawah pohon sambil memikirkan bagaimana caranya untuk bisa keluar. Naruto berkata, Hei Kurama, apakah kau bisa berkomunikasi dengan Himawari? Kurama membalas, aku tidak bisa melakukannya, dimensi ini telah dikunci oleh ayah Momoshiki. Bahkan aku juga tidak bisa merasakan cakra Boruto. Naruto membalas, ini menyebalkan, aku tidak bisa berdiam diri seperti ini. Kurama menjawab, tenanglah Naruto, ini bukan pertama kalinya kau terjebak ke dimensi lain. Aku sangat yakin Boruto pasti bisa menyelamatkanmu. Naruto menanggapi, ya aku harap hal itu terjadi. Saat ini Naruto dan Sasuke masih belum ada tanda-tanda untuk bisa terbebaskan, mungkin hal ini akan menjadi pemicu terjadinya kolaborasi dua pusaran biru antara Boruto dan Himawari. Jougan dan Tenseigan akan segera bekerja sama untuk mengalahkan para Otsutsuki. Namun lagi dan lagi sangat disayangkan chapter pun selesai.